Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Bombana yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari Jumat, kita dapat kembali bersua dalam acara Syiar Islami Bombana. Ya. Dan acara ini seperti biasa diisi oleh saya sendiri selaku pembawa hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Sebelum itu, mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar majlis kita menjadi majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habibullah. As-salatu wassalamu alayka ya Baruhi, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang mengapa ya kita sering menyaksikan orang-orang yang dianggap alim, penghafal Al-Qur'an, hafizah, ya, itu sering ada yang terjerumus kepada perbuatan maksiat. Karena ada fenomena yang muncul terutama di kalangan disabilitas, yang mana fenomena ini saya anggap sangat menyedihkan ketika ada seseorang yang dianggap penghafal Al-Quran, dianggap alim, dianggap agamawan, bukan hanya di kalangan tunanetra sih, di kalangan masyarakat pada umumnya. Dianggap alim, dianggap beragama, kemudian jatuh kepada satu kesalahan, langsung orang menganggap dia itu orang yang paling terhina. Ya. Maka inilah yang coba untuk saya luruskan. Mudah-mudahan dengan itu pemahaman kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala akan lebih terbuka luas. Pertama, yang perlu saya sampaikan di sini adalah hendaknya yang perlu kita lakukan adalah mengoreksi diri sendiri. Berusahalah untuk tidak mau tahu dengan perbuatan orang lain. Itu lebih baik. Dan para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang mulia, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menata diri. Jadi bukan menata diri orang lain, menata diri kita sendiri. Dan ini yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Inilah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Selain mengajarkan tauhid, bagaimana mengenalkan Allah kepada manusia, para nabi dan para rasul juga mengajarkan bagaimana berakhlak mulia. Demikian pula para ulama, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita berakhlak mulia. Dalam artian, hendaknya kita itu lebih banyak-banyak menata diri kita sendiri. Tidak usah kita mau melihat aib orang lain atau mencari aib orang lain. Karena kita mana tahu derajat seseorang di sisi Allah itu seperti apa. Tidak ada yang tahu. Gitu. Tidak ada yang tahu. Ketika seseorang terjatuh kepada perbuatan dosa, bisa jadi kita tidak tahu, bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu itu semua. Maka hendaknya kita harusnya lebih banyak melihat kepada diri kita sendiri. Makanya dikatakan sebaik-baik orang itu, sebaik-baik manusia, kalau dia berbuat dosa, dia mampu untuk bertobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seburuk-buruk manusia adalah orang yang selalu merasa dirinya baik, tapi dia tidak sadar bahwa dia selalu terjerumus kepada perbuatan maksiat. Nah ini, makanya sebaik-baik orang itu ketika dia berbuat dosa, dia sadar bahwa ini adalah perbuatan dosa, ini maksiat. Tapi seburuk-buruk orang yang selalu merasa dirinya baik, selalu merasa dirinya punya amal yang banyak, tapi pada dasarnya dia juga sering melakukan maksiat, tapi dia tidak pernah mau menata dirinya sendiri. Nah ini seburuk-buruk orang ini, dia suka menatap orang lain, dia suka memandang, mengoreksi orang lain, menilai orang lain seperti apa. Kadang-kadang kita ini lupa menilai diri kita sendiri, sibuk dengan mengurusi orang lain. Makanya kalau ada orang yang dia itu ketika ditanya, bagaimana si Anu begini, kemudian dia mengatakan bukan urusan saya, kita nggak boleh tersinggung, karena bisa jadi dia itu berusaha untuk menjaga hati, dia tidak mau tahu dengan perbuatan orang lain. Nah ini, kemudian kita masuk kepada pembahasan inti terkait dengan orang-orang yang kita lihat kadang berbuat maksiat, ahli ibadah misalnya, terjatuh kepada perbuatan maksiat. Lantas kita langsung memponis, itu orang munafik, itu orang sok-sok baik di hadapan orang lain. Nah sekarang saya ingin membahas di sini. Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita itu menilai semuanya dengan ilmu, bukan menilai dengan logika kita, menurut prasangka kita. Karena ketika kita menilai dengan zon kita, prasangka kita yang kurang baik, maka disitulah kita akan menjadi orang yang suka mencela orang lain. Tapi nilailah secara ilmiah. Bagaimana cara menilai secara ilmiah? Di dalam Islam, dan itu harus menjadi keyakinan bagi kita, bahwasanya orang-orang yang dijamin oleh Allah tidak melakukan dosa sama sekali itu hanyalah para nabi dan para rasul. Terus kita paham itu. Orang yang dijamin oleh Allah tidak akan melakukan perbuatan dosa itu hanya para nabi dan para rasul. Selain para nabi dan para rasul, itu semua tidak maksum. Semuanya tidak akan lolos dari perbuatan dosa. Nah ini harus kita pahami. Sehingga ketika ada orang yang berbuat dosa, ahli ibadah misalnya, ahlul ibadah, ahlullah, ahlu Allah, kekasih Allah yang melakukan perbuatan dosa, tapi dia bukan nabi, bukan rasul. Nah sehingga kita bisa maklumi bahwa memang dia manusia selain daripada para nabi dan para rasul. Ketika seorang berbuat dosa, kita bisa maklumi dia itu manusia biasa, gitu loh. Nah jadi kita tidak sembarang memponis orang. Jadi hanya para nabi dan para rasul itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari dosa dan kesalahan. Selain daripada para nabi dan para rasul, itu mereka tidak ada jaminan untuk lolos dari maksiat. Kenapa seperti itu? Nah, ini dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah.
yang sangat luas. Salah satu hikmahnya adalah kenapa selain para nabi dan para rasul seperti orang-orang soleh itu tidak diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul suci daripada dosa dan tidak bahkan berbuat dosa sama sekali. Ada hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita satu gambaran yang harus kita jadikan sebagai renungan dalam diri kita. Bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini sering terbesit dalam hati kita ketika kita melihat para pelaku maksiat, kita memponis mereka. Dan secara tidak sadar kadang-kadang kita juga merasa diri kita yang paling baik. Ya kan? Jadi kita yang paling baik. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kita diberikan pelajaran sebenarnya. Ketika kita dijatuhkan kepada perbuatan maksiat, di situ ada pelajaran yang harus kita petik, bahwasanya kamu ini tidak akan pernah bisa apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba selama ini kita nggak sadar bahwa kita tidak bisa berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Gitu. Kita sholat, kita beribadah, kita berpuasa, kita menjauhi perbuatan zina, menjauhi perbuatan maksiat, itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Makanya pantaskah kita ketika kita itu sholat, terus kita merasa, oh saya sudah mempersembahkan, inilah yang saya persembahkan untukmu ya Allah. Bukan kita yang mempersembahkan itu untuk Allah, tapi Allah yang mempersembahkan anugerah itu untuk kita. Ibadah yang kita dapatkan, ibadah yang kita lakukan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengatakan, wih si fulan ini bermaksiat, coba kata saya, selama ini saya menjaga diri. Itu semua karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang bermaksiat itu karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun begitu, tidak boleh kita jadikan patokan untuk bermaksiat. Wih, saya kan bermaksiat ini karena saya belum dapat hidayah dari Allah. Tidak boleh seperti itu. Karena beda lagi itu ranahnya ikhtiar. Sama dengan kita, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang namanya usaha mencari rezeki. Nah, seperti itu. Yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat, mau dia itu ahli ibadah atau bukan ahli ibadah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada hikmah yang tadi. Bahwa para nabi dan para rasul lah yang dijamin tidak berbuat dosa. Bahwa mereka itu bukan para nabi dan para rasul. Seandainya kita melihat seorang manusia tidak berbuat dosa, bisa jadi yang terbesit dalam hati kita ini malaikat. Karena hanya malaikat lah yang tidak akan berbuat dosa sama sekali. Gitu loh. Maka dari itulah, para pendengar Membana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kita mencap orang lain. Apalagi orang itu orangnya hafiz, penghafal Al-Quran, ahli ibadah, ahlullah, yang malahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mungkin bukan ahli ibadah, tapi kita mencap ahli ibadah yang berbuat maksiat. Mereka itu masih ada amalannya daripada kita sama sekali yang tidak beramal. Gitu loh. Artinya mari kita menata diri kita, jangan menata orang lain. Ada orang di muka bumi ini, orang yang tidak sholat seumur hidupnya. Ketika dia mati, apakah kita bisa katakan dia masuk neraka? Kan belum tentu. Kita tidak tahu. Bisa jadi orang itu sholat tapi kita tidak perlihatkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jaminan kepada orang-orang soleh untuk bersih dari dosa seutuhnya, seperti para nabi dan para rasul. Karena ada hikmahnya. Kita mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Tentunya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun ini berlaku bagi orang-orang yang berdosa, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tabiat dari kita manusia ini, kalau kita sudah berbuat kebaikan, tidak berbuat dosa, biasanya kita akan lupa untuk beristighfar kepada Allah, tidak lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan para nabi dan para rasul. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di seluruh alam semesta. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau itu orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tapi beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 70 kali dalam sehari. Luar biasa. Sedangkan kita ini, kalau sudah merasa bagus baca Al-Quran ini, kita tidak lagi memohon ampun. Makanya wajar-wajar saja ketika ada hembusan godaan datang kepada kita, kita terjerumus kepada maksiat. Karena kita lupakan itu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya generasi ini tidak melakukan dosa, maka Allah akan hilangkan generasi ini dan Allah akan gantikan dengan generasi yang berikutnya, ini mana situ ada orang-orang yang berdosa. Lalu disitulah Allah akan menunjukkan sifat ampunannya. Begitu. Jadi kadang-kadang kita ini harus melihat sesuatu di baliknya ada apa. Gitu loh. Dan yang paling penting harus kita tanamkan dalam hati kita itu adalah sifat baik sangka. Sifat baik sangka. Makanya ada perkataan begini, tuduhlah dirimu yang jahat, jangan menuduh orang lain yang jahat. Selalulah salahkan dirimu dalam segala hal. Itu lebih baik. Walaupun orang bilang jangan selalu menyalahkan diri. Iya memang betul. Tapi kalau itu lebih baik daripada menyalahkan orang lain, maka lakukanlah. Karena itu lebih baik. Banyak orang sekarang lebih suka mengoreksi orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Lalu nanti kalau dapat mengungkap aibnya depan orang. Ini tidak baik. Ini perbuatan yang sangat buruk. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya saya di sini hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, terutama di kalangan disabilitas yang suka saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk apa? Kita hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan dengan dihilangkannya penglihatan kita. Apakah itu tidak cukup menjadi peringatan untuk kita? Apalagi yang akan menjadi hukuman dari Allah untuk kita? Mulut kita yang akan dicabut gitu, dibisuhkan supaya kita tidak lagi berbicara. Karena kita seringkali menggunakan mulut kita ini untuk menjatuhkan orang lain. Tangan kita yang senantiasa mengetik sesuatu untuk menceritakan keburukan orang lain, apakah itu tidak bisa kita rubah? Makanya jaga diri kita, jauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah belajarlah untuk menata diri. Kapan kita selalu menata orang lain, mengoreksi orang lain, maka bisa jadi kita yang paling terburuk daripada orang tersebut. Gitu. Dan terakhir saya ingin sampaikan perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, seseorang yang dibukakan kasyaf untuk melihat aibnya itu lebih baik daripada dia bisa membaca isi hati orang lain. Sekarang banyak orang bangga
bisa membaca isi hatinya si fulan, bisa melihat kekurangannya si fulan, selalu menjadi penilai, selalu menjadi pengamat, mengamati orang lain, mengamati si fulan, mengamati si anu, mengamati si ini, menilai orang lain, mengoreksi, menilai, mengamati orang lain, tapi sayang, lupa mengoreksi diri kita sendiri, lupa mengoreksi diri sendiri. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengoreksi diri kita sendiri, dan itu lebih baik daripada kita mengoreksi orang lain. Kalau ada ahli ibadah yang melakukan kesalahan, itu kan memang dia bukan nabi, bukan rasul, dan bukan malaikat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis di mana seorang yang bernama Hamdalah datang kepada Rasulullah, sahabat nih. Ya Rasulullah, saya ini munafik ya Rasulullah. Saya ini munafik, katanya dia. Saya munafik ya Rasulullah. Kenapa saya munafik? Karena saya kalau di majelismu seperti orang yang bertakwa. Rohani saya kayaknya betul-betul bagus, batin saya tentram. Seakan-akan neraka dan surga itu terlihat di depan mata saya. Seakan-akan semuanya dekat dengan saya. Allah dekat dengan saya. Kenikmatan ibadah yang dirasakan oleh Hamdalah ketika di majelisnya Rasulullah SAW. Tapi ketika keluar kembali ke lingkungan keluarga, kembali ke lingkungan kita, itu kayaknya semuanya hilang gitu. Saya orang munafik gitu. Maka apa kata Rasulullah? Semuanya ada saatnya. Seandainya kau di majelisku sama, di tempatmu, di rumahmu sama seperti waktu kau di majelisku, kondisimu, maka kau akan berjabat tangan dengan malaikat. Coba lihat, karena hanya malaikatlah yang memiliki sifat seperti itu, dan para nabi serta para rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka tidak ada jaminan, tetapi jaminan mereka adalah mereka akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika mereka berbuat dosa, mereka akan selalu diingatkan, dibimbing untuk bertobat kembali, dan terus seperti itu sampai akhirnya mereka wafat di atas kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, wafat di atas kebaikan, wafat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.